Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Saya Pea Ferian Bahtiar, mahasiswa Pendidikan Keagamaan Katolik semester 3 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS matkul mata kuliah Sejarah Gereja, yaitu tentang Konsili Vatikan kedua. Jadi tema yang saya bawakan adalah Konsili Vatikan kedua. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa apa yang akan saya jelaskan nanti pengetahuan saya, jadi tentang Konsili Vatikan kedua. Jadi tujuan utama Konsili Vatikan kedua adalah di mana Konsili Vatikan kedua ini ingin pembaruan tentang gereja menghadapi tantangan zaman, yakni pembaruan di mana tentang liturgi, lalu ajarannya, lalu pun tradisi dan pewartaannya. Nah, itu semuanya diperbarui. Agar apa? Agar setelah diperbarui ini relevansinya dengan kehidupan atau tantangan zaman itu saling berkaitan dan masih sangat relevan. Maka tujuan itulah yang dicanangkan oleh Konsili Vatikan kedua. Dan Konsili Vatikan kedua ini diadakan 1962 sampai 1965 di selama kurang lebih 3 tahunan lah, selama kurang lebih itu. Lalu inisiatif yang mengadakan Konsili Vatikan kedua ini adalah Paus Yohanes ke-23, di mana Paus Yohanes ke-23 ini orang yang berinisiatif mengadakan Konsili Vatikan kedua. Lalu beliau wafat pada 3 Juni 1963. Lalu Konsili Vatikan kedua ini dibuka pada 11 Oktober 1962 dan ditutup pada tanggal 8 Desember 1965. Dan yang menutup konsili ini adalah Paulus ke-6. Lalu yaitu tadi tujuan dari diadakan konsili ini adalah di mana tentang pembaruan relevansi ajaran gereja di tengah perkembangan zaman dan tantangan umat Kristen. Lalu peristiwa-peristiwa dalam Konsili Vatikan kedua itu diterbitkannya adalah Gaudium et Spes, dokumen gereja. Lalu Paus mengumumkan akan mengadakan konsili ekumenis. Lalu juga ada hari peringatan kesatuan umat Kristen. Jadi tujuan dalam konsili ini memang selain daripada pembaruan, juga ingin menyatukan lagi umat-umat Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Jadi penyatuan lagi umat Kristen. Lalu untuk isu-isu politik yang ada di dalam Konsili Vatikan kedua itu tentang perang dingin antara blok timur dan blok barat. Lalu juga ada kekerasan di dalam perang dunia kedua. Nah, itulah isu-isu politik yang ada di dalam Konsili Vatikan kedua. Lalu juga ada ide pembaruan tentang Konsili Vatikan kedua oleh Paus Pius ke-12, yakni rencana tentang mengadakan konsili ekumenis. Lalu juga ada tentang pembaruan tentang liturgi gereja. Lalu juga ada pembaruan tentang studi kitab suci, pembaruan metodologi studi tentang kitab suci. Nah, ada fakta menarik juga dalam Konsili Vatikan kedua ini, yakni Kardinal Tardini beliau ditunjuk sebagai pemimpin Komisi Prapersiapan Konsili Vatikan kedua. Lalu juga ada Joseph Ratzinger, beliau diundang sebagai konsultan ahli dalam pelaksanaan Konsili Vatikan kedua dalam Konsili Vatikan kedua. Lalu ide pembaruan tentang Konsili Vatikan kedua yakni pembaruan tentang tradisi dan keberlanjutan tentang gereja dalam bentuk pewartaan.
di mana relevansinya dengan tantangan dan zaman sekarang, di mana gereja ingin lebih terbuka, tidak lagi tertutup seperti dulu. Maka Konsili Vatikan kedua ini menjadi dasar di mana gereja akan lebih terbuka lagi terhadap dunia. Lalu topik pembahasan dalam Konsili Vatikan II itu muncul istilah hermeneutika continuity, di mana ini perubahan tentang gereja, yaitu tadi perubahan tentang pembaruan itu tadi, liturgi misalkan, tapi pembaruan itu tidak meninggalkan tradisi gereja atau akar kekristenan. Nah, itu disebut sebagai hermeneutika continuity. Sedangkan kalau antoninya itu hermeneutika discontinuity, itu perubahan tapi meninggalkan tradisi gereja. Tapi di sini Konsili Vatikan kedua ingin gereja membarui tentang liturginya tetapi tidak meninggalkan tradisinya. Lalu juga ada topik lain tentang tradisi lisan, yaitu tradisi lisan adalah tradisi yang dimana ini sifatnya turun-temurun, diwariskan secara turun-temurun dari Yesus, lalu diturunkan pada rasul-rasul. Nah, ini tradisi ini jelas ini di luar kitab suci. Tradisi lisan itu misalkan ya tentang pembaptisan, itu kan juga pembaptisan itu kan merupakan sebuah tradisi gereja juga. Lalu itu juga diwariskan juga. Entah itu adalah contoh tradisi lisan juga yang ada di dalam gereja Katolik atau Kristiani. Lalu hasil dari Konsili Vatikan kedua ini menghasilkan dokumen sebanyak 16, di mana 16 dokumen ini terdiri dari 4 konstitusi, lalu 3 deklarasi, 9 dekret. Itulah komponen dalam 16 dokumen yang dihasilkan dalam konsili ini. Salah satu contohnya misalkan tentang Sacrosanctum Concilium, di mana ini tentang pembahasannya tentang liturgi suci gereja. Lalu ada misalkan De Verbum, itu tentang wahyu ilahi. Lalu ya ada banyak lagi, ada Gravissimo Medicaenis, ada Gaudium et Spes, ada Lumen Gentium. Itu dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan kedua yang termasuk 16 dokumen itu tadi. Lalu dokumen yang dihasilkan itu memang judulnya itu diambil berdasarkan kata-kata awal dari isi dokumen tersebut. Nah, itu merupakan sebuah tradisi dari Romawi. Lalu Konsili Vatikan kedua ini juga menyinggung tentang orang ateisme, di mana Konsili Vatikan kedua ini lebih terbuka atau akan membangun dialog terhadap orang-orang ateisme. Orang-orang ateisme itu orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi di situ Konsili Vatikan kedua membahas di mana gereja khususnya ingin terbuka terhadap atau membuka diri terhadap orang-orang yang ateisme, ingin membangun komunikasi. Beda dengan yang dulu, gereja ini sangat menutup, bahkan istilahnya mengekskomunikasi orang-orang ateisme itu. Tapi Konsili Vatikan kedua dengan orang ateisme ingin memberikan dialog, saling komunikasi, berrelasi. Itulah hal-hal yang saya ketahui tentang Konsili Vatikan kedua. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan pengetahuan kita tentang Konsili Vatikan kedua. Sekian dari saya, terima kasih dan berkah saya.